Balai Pembangunan Jalan Negara BPJN Wamena menutup sementara Jalan Trans Papua semenjak akhir Maret ini yang menghubungkan Jayapura dan Wamena. Jalan Trans Papua sudah 2 tahun ini masih belum terrealisasi. Kepala Balai Pembangunan Jalan Negara BPJN Wamena, Sevnat Kambu, menutup sementara Jalan Trans Papua yang menghubungkan Jayapura dan Wamena. Perusahaan yang bekerja merasa terganggu dengan animo transportasi yang begitu banyak sehingga merusak jalan. Menurut Kepala BPJN Wamena, Sevnat Kambu, mengakui ada 400 kendaraan yang terjebak di Kabupaten Yalimo, namun saat ini sudah bisa dibantu keluar dari lokasi kumbangan. Untuk itu pihak Balai Jalan melakukan penarikan truk-truk dengan alat berat ekskavator. Ditutupnya ruas jalan ini bisa memakan waktu 3 minggu lamanya, sehingga perusahaan bisa bekerja sesuai target perbaikan. Halang ini melalui media massa bahwa untuk sementara kami tutup akses Jayapura Wamena, dan dari 150 truk yang terjebak itu meningkat karena teman-teman dari Jayapura sebagian yang mau kejar untuk lewat. Jadi ada sekitar 400 truk itu sudah dibebaskan atau ditarik, semua sudah keluar pada hari Kamis minggu kemarin. Nah, jadi 1 minggu berjalan ini kita lagi tutup akses untuk perbaikan 9 kubangan yang ada di kilometer 416 sampai 428. Untuk itu kami sangat berterima kasih kepada pemerintah pegunungan, dalam hal ini Pak Gubernur, Bupati Wamena, Bupati Yalimo, yang terus memberi dukungan untuk akses ini sementara tutup untuk kita perbaiki kontinu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ruas 400 di berapa titik yang itu pas di 416 sampai 412 itu kebetulan di situ terkontrak 2 paket yang sedang lagi ongoing. Jadi kalau Sevnat menambahkan ada 9 kubangan yang akan diperbaiki, yaitu di kilometer 416 hingga di kilometer 428 dari Kabupaten Yalimo ke ibu kota Provinsi Pegunungan Wamena. Sementara itu, dari pihak Asosiasi Jalan Trans Pedalaman merasa kecewa dengan penutupan ruas jalan Jayapura ke Wamena. Eka mengatakan ini sudah kedua kalinya jalan ditutup. Ketika 2 tahun lalu di distrik Airu jalannya rusak parah, kami tidak bisa melewati. Dan sekarang di Kabupaten Yalimo, solusi dari masalah ini, pihak balai dan perusahaan membuat jalan alternatif agar kami bisa beraktivitas. Kalau begini caranya, perekonomian di Wamena semakin tidak terkontrol. Jangan kami dikambing hitamkan merusak ruas jalan ini. Situasi di Yalimo untuk sementara ini memang mobil tidak bisa lewat sama sekali. Karena memang jalannya itu memang hancur. Memang banyak yang terjebak kemarin itu. Akhirnya kan mereka ditarik oleh perusahaan, dikeluarkan oleh perusahaan dengan catatan kurang lebih dalam waktu sebulan itu tidak bisa melintas. Cuma yang jadi pertanyaan ini kan, perusahaan membuat jalan itu kan pasti ada jalan alternatif. Nah, kenapa kami yang jadi terkendala di jalan? Kenapa kami dikambing hitamkan gara-gara kendaraan pulang pergi, makanya jalan itu tidak selesai. Seharusnya itu kan perusahaan sudah punya pemikiran, ketika jalan itu dibuat, sudah harus punya jalan alternatif. Ketika jalan itu dibuat, berarti kendaraan-kendaraan sudah bisa bikin jalan alternatif, supaya tidak mengganggu perusahaan. Dalam artian, perusahaan silakan bekerja sesuai mereka punya porsi, kita juga pencari nafkah, ini pejuang rupiah, itu juga punya kesempatan untuk mencari buat anak istri. Kalau jalan kita dibikin seperti ini, diperlambat-perlambat, tetap seperti instruksi Pak Presiden itu kan harus harga murah. Kalau jalan seperti ini tetap harga tidak akan murah, tetap harga akan naik dan naik. Itu akan mempersusah masyarakat. Nah, kita juga, supir juga ini merasa bukan merasa lagi, kami sangat diberatkan. Karena ketika kami jalan yang dahulunya kami bisa tempuh Wamena itu semacam 3-4 hari, sekarang kami bisa jalan 2 minggu.
Nah sekarang 2 minggu dengan kos kami yang diberikan oleh si pemakai itu sudah tidak mencukupi. Berarti kan kerugian tetap ada di kami. Apakah perusahaan tahu itu? Kan perusahaan tidak tahu itu. Yang jelas kami minta jalan itu dibuat jalan alternatif supaya perusahaan kami tidak ganggu. Perusahaan silakan bekerja, kami juga tetap mencari nafkah. Kalau ditutup seperti ini memang ada bagusnya juga, tapi jangka waktunya yang kami perlu bukan terlalu lama. Karena Harapan dari asosiasi agar ruas jalan ini bisa segera diresmikan Presiden Jokowi akhir tahun ini.